Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ridho Afriansa di channel tercinta kita, yaitu Catatan Ridho. Alhamdulillah, di hari ini teman sekalian kita akan mengomentari salah satu video yang ada di YouTube yang ditampilkan oleh YouTuber yang bernamakan Harry Pras. Beliau ini selalu menyerang para ulama di Indonesia, Ustaz Adi Dayat, ya, Ustaz Abdul Somad, tapi jarang sekali dia menyerang seperti Ustaz Piranda, Ustaz Khalid Basalamah dan lain sebagainya. Ada apa dengan hal ini? Makanya karena dia sering menyerang daripada Ustaz seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Dayat, maka timbul dalam diri kita akan komentari videonya. Kita lihat apakah ada kesalahan-kesalahan atau poin-poin yang sekiranya butuh dikoreksi, teman sekalian. Baik, kita akan komentar videonya, kita simak videonya, kita lihat apakah ada sesuatu yang harus kita komentari, maka kita akan berikan narasi, teman sekalian. Kita simak dulu videonya, ini dia. Pak Adi Hidayat ini di komentar channel YouTube saya meminta saya untuk berani berhadapan-hadapan dengan beliau. Saya jawab dengan lantang dan tegas, saya siap untuk berhadapan kapanpun dan dimanapun. Lihat teman sekalian, yang harus kita komentar pertama ya. Harry Pras ini siap menantang untuk mengadu argumentasi dengan Ustaz Adi Dayat. Ya, poin pertama ini itu dulu. Yang pertama, beliau siap menantang Ustaz Adi Dayat. Kita tanggapi dulu ya. Sebenarnya itu Harry Pras tidak layak untuk menantang Ustaz Adi Dayat. Kenapa? Karena tidak apple to apple, teman sekalian ya. Karena tidak sebanding keilmuan Harry Pras ini tentang agama itu masih kurang, teman sekalian. Masih kalah dibanding Ustaz Adi Dayat. Sehingga kalau mau mengadu diskusi itu tidak layak. Kalau dia ingin bertanya itu boleh, teman sekalian ya. Tapi kalau untuk mengadu argumentasi, maka Harry Prasnya harus banyak-banyak baca dulu sehingga sudah setara itu baru bisa untuk mengadu argumentasi. Sehingga debatnya tidak debat kusir, teman sekalian ya. Karena dua-duanya sama-sama mempunyai ilmu yang mumpuni. Tapi kalau Harry Pras hanya minta dalil-dalil dan lain sebagainya, itu hanya tidak ada kesetaraan, teman sekalian ya. Sehingga nanti ketika Ustaz Adi Dayat bertanya, Harry Pras takutnya tidak bisa menjawab. Makanya tidak apple to apple. Itu poin yang pertama. Karena Harry Pras belum paham nahu, belum paham saraf, belum paham balaghah, belum paham bahasa Arab secara keseluruhan, maka dia tidak pantas untuk berbicara agama. Perhatikan berapa juta umat di Arab Saudi bisa berbahasa Arab, tapi ada di antara mereka bahkan puluhan juta yang mereka tidak memeluk Islam meskipun berbahasa Arab. Orang fasih apa Abu Jahal, Abu Lahab bahasa Arab, tapi dia tidak bisa beriman kepada Allah. Jadi berbicara masalah pemahaman agama bukan karena dia faham bahasa Arab, tapi bagaimana hatinya menerima kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Terus yang kedua, teman-temanku sekalian, mempelajari bahasa Arab, ya, kata Harry Pras, itu istilahnya dia menyamakan seperti Abu Jahal, teman sekalian. Abu Jahal itu dia paham bahasa Arab, tapi dia tidak memeluk agama Islam. Jadi yang paling penting beragama itu harus hatinya, teman-teman sekalian. Nah, ini ke pemahaman yang sangat rancau ya Harry Pras ini. Kenapa? Karena kalau kita mau memahami syariat Islam, kita harus memegang kuncinya dulu, teman-teman sekalian, yaitu adalah bahasa Arab. Dan ulama sudah banyak sekali ulama mengatakan bahwasanya mempelajari agama Islam itu harus dimulai dengan bahasa Arab sehingga kita bisa memahami agama Islam itu. Jikalau kita tidak bisa memahami bahasa Arab, maka bertanya kepada ulama. Ulama inilah yang bisa memahami syariat Islam dengan apa? Dengan keilmuan mereka yang mana mereka menguasai bahasa Arab. Pada intinya akan kembali kepada bahasa Arab. Bahkan ulama yang diikuti oleh Harry Pras ya, Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz ya, terus Syekh Albani dan lain sebagainya itu mewajibkan, bahkan ada daripada mereka mewajibkan belajar bahasa Arab. Dan ulama-ulama 4 mazhab ini itu sepakat bahwasanya untuk mempelajari ilmu syariat Islam harus bisa bahasa Arab. Nah, jikalau kita tidak bisa bahasa Arab, maka bertanya kepada ulama. Makanya Harry Pras tadi di poin pertama sudah kita bilang bahwasanya dia tidak bisa menantang Ustaz Adi Dayat. Kenapa? Karena dia aja nggak bisa bahasa Arab, teman sekalian ya. Dan juga anehnya Harry Pras ini, orang yang bisa bahasa Arab saja tidak memeluk agama Islam, itu tidak ada sinkronisasi, tidak ada kesinambungan antara orang belajar bahasa Arab lantas dia tidak memeluk agama Islam dengan orang yang tidak belajar bahasa Arab tapi memeluk agama Islam. Ini aneh ya. Aneh sekalian. Ini kejanggalan kedua daripada Harry Pras. Jadi memeluk Islam itu dari hati ya. Sebenarnya orang bisa memahami agama Islam harus membaca daripada sumber-sumber kitab yang terpercaya yang berbahasa Arab.
Karena kalau sudah diterjemahkan, siapa tahu ya, kita bukan berprasangka buruk, siapa tahu yang menerjemahkannya itu salah, maksud daripada mu'alifnya bukan seperti itu, ternyata ada maksud yang tersembunyi, teman-temanku sekalian. Makanya kita harus wajib mempelajari bahasa Arab agar kita bisa memahami ayat suci Al-Quran, hadis, dan perkataan ulama yang ada sangkut pautnya dengan Al-Quran dan hadis tersebut. Ini poin yang kedua. Baik, kita simak poin yang ketiga, teman sekalian. Nabi. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Ustadz Adi Hidayat, bagaimana dia menilai ketika majlisan Umar bin Hafiz beberapa kali dia melotot-melotot, mendelik matanya. Setelah itu dia mengucapkan salam kepada Nabi. Apa ini namanya? Kalau orang belajar komunikasi, paham bahwa video tersebut, pernyataan itu, pertunjukan, saya anggap pertunjukan. Umar bin Hafiz sedang ingin memberikan kesan kepada jemaahnya atau majelisnya bahwa dia tengah didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Poin yang ketiga, teman sekalian ya. Jadi ada suatu itu di mana Habib Umar bin Hafiz ya mengadakan maulid. Biasanya itu di Darul Mustafa, di Tarim, teman sekalian. Beliau memang sering mengadakan maulid ya. Maulid itu adalah hari di mana kita merayakan kelahiran baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan biasanya banyak orang itu mengadakannya di setiap malam Jumat karena keutamaan daripada malam Jumat. Kemudian berdiri Habib Umar mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi assalamu alayka, salam sejahtera kepada engkau ya Rasulullah. Kita mengucapkan salam kepada kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad SAW dimanapun itu tidak ada larangannya, teman-teman sekalian ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikat bersalawat kepada kanjeng kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersalawatlah kepada kanjeng kita Nabi Muhammad SAW. Dan mengucapkan salam itu juga sangat dianjurkan dimanapun tempatnya, jikalau bukan tempat-tempat yang dilarang ya, seperti di WC dan tempat-tempat yang kotor, teman sekalian. Kemudian beliau matanya belalak sini besar-besar, dan itu memang sudah ada istiadat beliau, kebiasaan beliau. Kalau ceramah memang seperti itu, teman sekalian. Tidak ada mengindikasikan kalau beliau mengatakan bahwasannya kanjeng Nabi ada datang berjalan di majelis tersebut, teman sekalian. Tidak ada satu ucapan dari beliau yang keluar dari mulut beliau. Karena pada malam itu kita juga hadir, teman sekalian. Berarti Harry Pras di poin ketiga ini sudah berprasangkah ya, berprasangkah bahwasannya Abi Umar seakan-akan mengucapkan salam kepada kanjeng kita Nabi Muhammad SAW, dan seakan-akan baginda Nabi ada di situ, kata Harry Pras. Itu saja poin-poin yang kita komentar. Sebenarnya masih banyak lagi, teman sekalian, kejanggalan. Mulai dia bilang Bahar yang menyampaikan hadis, barang siapa yang baca surat Yasin, Allah akan berikan kepada dia istana, 99 istana. Di dalam istana itu ada 99 kamar, dan setiap kamar itu ada 99 bantal, dan seterusnya. Dia mau minta dalilnya, minta buktinya, padahal sudah dijelaskan oleh Habib Bahar bahwasannya hadisnya itu dhaif, lemah. Dan kalian juga bisa searching, bisa kalian cari di internet ya, kalian tulis pakai bahasa Arab, di situ menyatakan bahwasanya hadis itu dhaif, bahkan ada yang memaudhu'kan hadis itu, teman sekalian. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Baik, silakan kalian komen jikalau ada pernyataan kita yang salah, dan silakan kalian like kalau menurut kalian video ini bisa membantu mencerdaskan daya pikir kita, dan jangan kalian tonton menurut kalian kalau video ini tidak menyenangkan. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.